Jadi pertanyaannya adalah, ini pertanyaan yang selalu saja membuat kita semua menjadi sulit di negara mafia ini. Jadi begini, pertanyaan kita semua jadi gini. Seolah-olah kita harus memiliki sesuatu yang bisa kita jadiin bukti untuk membongkar ini secara telak gitu loh. Kita ini semua jadi dibebani kayak begitu. Makanya jangan bicara sembarangan. Kalau bicara sembarangan nanti serang balik gitu loh. Ini kan situasinya sekarang kayak begitu. Sementara yang dipertontonkan negara, jangankan lo pengacara yang katanya berani sejak zaman Orde Baru. Ya kan? Kabar Eskrim bintang 3. Sikat, kasusnya ternyata terbukti dan tidak bisa dibongkar sampai sekarang. Jadi apa dong, John? Jadi kita membutuhkan sebuah suasana yang menyebabkan orang lain itu berani, dan kalau itu terlampau berbahaya di dalam negeri, kita omong di luar negeri. Ya, dengan terpaksa begitu, karena ruang di dalam negeri sudah sangat berbahaya, karena ada serangan balik. Ya itulah negara mafia itu. Nah jadi kalau jawabannya lebih telak adalah, proses pengadilan ini dijadikan legitimasi berkas perkara yang sudah dibuat dan sudah diumumkan oleh polisi maupun kejaksaan. Pertanyaan Anda kan, apakah ini melibatkan pucuk pimpinan kepolisian dan kejaksaan dalam konspirasi menjatuhkan ketua KPK? Kan itu pertanyaannya. Tapi itu dibebankan kepada saya kalau saya bicara seperti itu gitu. Pertanyaan berikutnya kan nggak berhenti di situ. Apakah ada keterlibatan SBY dalam persoalan ini? Kan gitu nih semua. Ya kan? Tapi kita semua terlanjur terdiam karena dipertontonkan bahwa kasus pembunuhan ini adalah perselingkuhan antara Antasari dengan Rani gitu loh. Karena semua pikirannya moralistik. Ya rusaklah kita semua ini. Kalau begitu. Nah itu ruang yang harus dibuka. Karena kalau ruang itu tidak dibuka, paripurna nih negara mafia. Ya kan? Paripurna. Citibank mati, ya nggak kena direksinya, yang kena ya simple collectionnya. Negara mafia begitu, ngorbaninnya ke bawah, injak, coba-coba naikin ke atas, serangan balik. Nah, SBY telah membangun ini dengan mengumumkannya, di mana tim Satgas Mafia Hukum menjadi bagian dari problem itu dan membuat kerumitan-kerumitan itu. Jadi secara sistem negara sendiri membuat ini semua. Nah, pertanyaan yang lebih teknis, ya, dan sulit sekali. Saya nggak tahu, dan itu sudah dilontarkan kepada Antasari sebagai orang yang menjadi pesakitan sekarang. Apakah pengenaan kasus dia dalam pembunuhan Nasruddin ini ada hubungannya dengan kasus IT? Apakah kasus IT ini ada hubungannya dengan uang yang dirampok dari Senturi? Apakah kasus ini ada hubungannya dengan pemenangan? Kan ini rangkaian-rangkaiannya. Nah sayangnya karena kita semua terpesona dengan sistem demokrasi langsung di mana Susilo Bambang Yudhoyono itu terpilih, maka beban pembuktiannya adalah kepada orang-orang yang berani menuduh. Nah, saya kira ini yang harus kita rubah. Beban pembuktian ini harus kita lontarkan ke pemerintah, ke penegak hukum, bukan ke orang-orang yang berpikir kritis. Jangan dibalik gitu. Kalau itu terjadi, maka saya kira kita tidak punya modal sosial untuk membuka ruang yang cukup lebar sehingga orang-orang yang menjadi pembela langsung bisa memenangkan dan membongkar kasus ini. Nggak ada, kita nggak punya modal sosial. Yang punya adalah serangan balik. Serangan balik. Ya jadi jangan diharapkan, saya kira kita terlampau mimpi diskusi seperti ini, harus ada orang yang gagah berani termasuk Johnson Panjaitan menuduh SBY terlibat dalam kasus ini. Saya kira itu mimpi kita kalau begitu. Ya. Antasari yang udah bayar 17 tahun aja nggak berani ngomong begitu, apalagi Johnson Panjaitan, gimana sih? Kan kalian dan salah kalau kalian menunggu itu sekarang.
rumah perubahan jadi rumah pengorbanan nih.